Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jamaah Asifah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa taklim dari jamaah kita untuk memperindah bacaan Al-Quran sehingga bisa membaca Al-Quran sesuai dengan saat Al-Quran diturunkan. Beruntunglah mereka yang mau mempelajari dan bisa mempraktekkan di dalam kehidupannya serta untuk bulan Ramadan dibaca Al-Quran ini. Baiklah, nanti pada pagi hari ini kita akan mempelajari permasalahan yang khusus, yakni masalah bacaan Quran untuk orang mati. Bagaimana hukumnya, apakah sampai kepada orang mati berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kemudian bagaimana juga dengan apakah orang yang hidup itu bisa mempengaruhi atau bisa beramal untuk kepentingan orang yang sudah mati. Bagaimana, apakah ada dalilnya? Padahal itu sudah dilakukan oleh orang-orang sejak dulu sampai sekarang. Bahkan mereka yang melakukan adalah ulama-ulama yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Namun bagaimanapun juga kita kembali kepada tuntunan ya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita, khususnya Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, maka kita berusaha untuk mengerti dan memahami. Kalau sudah mengerti dan memahami, maka kita berusaha untuk beramal sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kita tidak boleh terpengaruh dengan banyaknya orang yang melaksanakan. Atau mungkin kita anggap orang alimnya, orang yang sudah terkenal melakukan, padahal dia menyelisih dengan apa yang ada dalil-dalil di dalam Al-Quran. Tetapi demikian pun juga kita tidak boleh mencela kepada siapa mereka itu
yang mengamalkan. Kita tetap berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mencela orang lain. Dan kalau kita berbeda paham dengan mereka, maka tidaklah di antara kita boleh mencela, menghina, apalagi menganggap kita yang paling benar. Tapi paling tidak kita sudah mempunyai pedoman yang kokoh, yakni Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah, pendapat para sahabat, pendapat para ahli tafsir, dan pendapat para ahli hadis. Jadi kita tidak begitu saja menyimpulkan, ya, tidak begitu saja menyimpulkan berdasarkan satu dua orang pendapat, bukan. Tapi kita dari satu Al-Quran, kedua bagaimana ahli tafsir, yang kemudian bagaimana para sahabat, kemudian bagaimana juga para ulama mujtahid menghadapi hal-hal yang kita bicarakan ini. Saya sengaja membacakan nanti kitabnya ini, hanya barangkali hari ini mungkin tidak bisa selesai. Karena memang masalahnya banyak, ya. Supaya kita memahami, kita betul-betul harus mengerti pokok permasalahannya, sehingga kita tidak sampai keluar dari pokok permasalahannya. Mohon maaf nanti kalau ada yang tidak sama, jangan tersinggung, yang kita lihat dalilnya. Cocok atau tidak, kalau tidak cocok jangan dipakai. Kalau kita sudah cocok, kita tidak usah ragu-ragu menggunakan dalil yang sudah ada. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf suaranya masih belum 100%. Ya. Masih disampaikan gitu. Digaduk-gaduk nih gitu ya. Kita belum bisa, saya sendiri pribadi belum bisa sempurna. Bahkan tadi pagi sempat agak ngedrop, saya pikir hari ini kita menyampaikan sholat subuh, begitu sampai rakaat kedua nggak bisa berdiri saya sudah. Ya. Jadi rakaat kedua saya sholat sambil duduk ya di masjid ini, kemudian tanpa berzikir kita pulang dulu ya, karena mungkin badannya agak lemas. Untung aja tadi ngajinya agak cukup lama. Sebenarnya tidak apa-apa dilanjutkan 15 menit lagi. Tapi nggak apa-apa lah ya, nanti kita baca ayat-ayat Al-Quran. Pak Sutomo ada, Pak Sutomo? Ada itu Ustaz. Ya, ya Pak Sutomo, tolong dilihat buku tafsir, buku hadis, buku tafsir Al-Quran Ibnu Katsir, ya, Ibnu Katsir jilid 1, ya, nanti yang kita akan baca beberapa tafsirnya dan kita akan merujuk nanti beberapa pendapat ulama-ulama ini. Nanti ayat-ayat Al-Qurannya, karena banyak yang ayat Al-Quran, nanti tolong dibacakan. Nanti kita akan potong penjelasannya, tanya jawabnya mungkin agak saya perpanjang, dan ini kita lanjutkan besok ya. Tentunya tidak akan selesai hari ini dengan waktu yang diberikan. Kalau saya lihat materinya cukup banyak, jadi bagaimana hukumnya tentang memberi sholat jenazah itu ya, kok itu amal orang lain bisa, bagaimana mendoakan orang yang sudah meninggal, sedekah untuk orang yang sudah mati, menggantikan puasa orang yang sudah mati, ya. Ini nanti ya, kita semua pakai dalil-dalil yang ada. Barangkali mungkin kok ada begitu, kok ada begini ya. Ini juga yang menulis buku ini juga merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Abbas, kemudian tafsir juga Al-Baghawi dan lain-lainnya, Jalalain, semuanya ya, kemudian para ulama ahli hadis dan lain-lainnya. Baiklah, kita mulai dengan membaca Al-Quran dulu. Pak Arif Subagio ya? Sugiarto. Arif Sugiarto. Pak Arif Sugiarto ya. Pak Arif Sugiarto yang membacakan akhir surat Al-Baqarah. Ini adalah surat yang sangat istimewa sekali. Ayat ini yang dihadiahkan oleh Allah hanya kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo Pak Sugiarto dibaca pelan-pelan saja sesuai dengan ilmu yang sudah kita dapat. Ya, mudah-mudahan akan menjadi percontohan yang lain. Karena yang orang mendengarkan ini tidak hanya sekedar di tempat sekitar kita,
ya seluruh Indonesia, bahkan kalau ada yang sedang umroh atau haji tidak ada umroh, ini kalau mau menyetel di sana sampai Mekah, Madinah, sampai di Turki itu terdengar kita ya. Zoom kita sampai sana dan cukup jelas, tidak ada yang gangguan apapun. Monggo Pak dibaca Pak Sugiarto dengan cukup ya, hati-hati ya bacaannya. Monggo. Nggih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya, luar biasa sekali. Alhamdulillah bacaannya ya sudah bagus ya. Inilah dari pembinaan ustadz-ustadz kita yang membimbing dari jamaah kita itu bisa membaca ya. Sungguh luar biasa sekali perubahannya dari dulu waktu masuk grup sampai sekarang dia sudah bisa membaca dengan bacaan yang hampir sempurna ya. Sudah, monggo terjemahnya Pak. Nggih, terjemahan surat Al-Baqarah ayat 284 sampai dengan 286. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya.
Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, alhamdulillah. Ya, luar biasa sekali. Pak Arif Sugiarto ini sudah membacanya dengan bagus, menerjemahkan, membacanya juga dengan pelan-pelan. Demikian kita hidupkan terus. Untuk Al-Quran ini jangan tergesa-gesa. Karena ketergesa-gesaan kita ini akan tidak menyebabkan tidak sempurnanya pemahaman kita. Baiklah, ya. Kita buka tafsir Ibnu Katsir, ya. Saya nggak tahu punya Pak Tomo ini halaman berapa, ya. Halaman berapa tentang surat nomor 284 surat Al-Baqarah ini. Jadi saya terjemahkan dulu, ya. Lillahi, milik Allah lah, ma fis samawati wa ma fil ardi, segala apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Karena dialah pemiliknya dan pencipta serta pemeliharanya. Jadi Allah Ta'ala kalau memiliki, tidak sekedar memiliki seperti orang-orang itu memiliki saja, tapi memiliki sempurna. Dia menciptakan, dia memelihara, dia memilikinya, dan berwenang mutlak untuk apa yang diciptakan ini, mau dijadikan apa ini. Baik di langit maupun di bumi. Ya. Ayat ini nanti para sahabat keberatan ini. Turun kok sampai begini. Wa in tubtu ma fi anfusikum. Kalau engkau nyatakan, kau lahirkan, ya, kau sampaikan, kau jaharkan. Ya, ma fi anfusikum, apa yang di dalam hatimu. Kamu katakan. Jangan berbicara nampak begitu. Autukhfuhu, atau engkau sembunyikan, kau tidak mengatakan. Jadi kalau kita batin saja itu, atau ngomong secara terang-terang tanpa batin, bagi Allah sama saja. Allah mengetahui sedalam-dalamnya, yuhasibakum bihilah. Maka Allah nanti akan menghisapnya, akan memperhitungkan. Kalau yang kamu pikirkan kamu batin itu bagus, baik, maka akan mendapatkan pahala. Tapi kalau yang kamu pikirkan itu jahat, suatu kejahatan, maka kamu akan mendapat balasan sih, karena Allah menghisapnya. Namun ayat berikutnya, fayaghfiru liman yasha, maka Allah akan mengampuni siapa saja yang dikehendaki, tatkala pemikirannya itu masih belum dinyatakan dengan ucapan lidah ataupun perbuatan. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, dan Allah pun akan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Itu terserah Allah. Allah Maha Pencipta, Maha Menguasai. Yang disiksa ya ciptaannya, yang diberi pahala ya ciptaannya, yang diampuni ciptaannya, juga yang diberikan kedudukan tinggi nanti dia ciptaannya dan miliknya Allah mutlak. Tidak ada yang bisa membelanya kecuali ya yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Monggo Pak Tomo dibaca sedikit tafsirnya itu. Allah memberitahukan. Pak Tomo ada? Ya Ustaz, ini lagi Ya.
sulit lembutnya. Oke. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan dia selalu memantau segala sesuatu yang terdapat di sana. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi. Meskipun sangat kecil dan benar-benar tersembunyi. Itu satu ya. Jadi satu tafsir bahwa kita harus betul sadar Allah itu Maha mengetahui. Jangan sampai terfikir bahwa Allah itu tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Karena apa? Dengan kepemikiran kita yang salah seperti itu, maka kita akan berbuat dosa kepada Allah Ta'ala. Sekecil apapun, bahkan tersembunyi, tidak ada yang tahu. Allah Maha tahu. Terus Pak, selain itu, dia juga memberitahukan bahwasanya dia akan menghisap hamba-hambanya atas segala perbuatan yang telah mereka kerjakan dan apa yang telah mereka sembunyikan dalam hati mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 29, katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu memperlihatkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ketekasannya di dalam ayat ini ditegaskan lagi di dalam surat Al-Imran ayat 29. Maka silakan semua lihat ini. Ya. Maka supaya kita tahu Allah betul-betul Maha Kuasa, Allah betul-betul Maha Tahu, dan Allah melihat segala sesuatu, siap membalas seluruh perbuatan kita. Kul katakanlah, in tukhfu, ya, jika kalian menyembunyikan ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam hatimu, ya, orang lain tidak mengetahui, kita mau syirik, kita mau bertauhid, kita mau merampok, mau sedekah, mau membunuh, tidak ada, tapi Allah tahu. Kul in tukhfu ma fi sudurikum atau kau menyatakan, ya, ya'lamullah, Allah Maha mengetahui, Allah pasti mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah mengetahui apa saja yang di langit. Jadi ilmunya Allah memang tidak terbatas. Kita tidak bisa mengerti bagaimana Allah kok bisa mengetahui yang di langit. Maka setiap orang, kalau kita perhatikan orang yang di sekitar Ka'bah sana, yang sekarang itu sedang tawaf, masing-masing berdoa, Allah mengerti, Allah mengetahui masing-masingnya, dan besok siap diazab atau diberi pahala, atau dikabulkan doanya, atau tidak dikabulkan, itu terserah Allah, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ditandaskan lagi di dalam surat Al-Imran ini supaya kita tahu betul-betul bahwa Allah Maha segala-galanya. Terus Pak Tomo, dan firman-Nya, ya'lamu sirra wa akhfa, sesungguhnya dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Surat Thaha ayat ke-7. Dan ayat-ayat Al-Quran yang membahas hal ini sangat banyak. Terus Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu dalam ayat ini bahwa dia bukan saja mengetahui tetapi juga menghisap semua itu. Oleh karena itu turunlah ayat ini. Terasa sangat memberatkan para sahabat. Maka mereka merasa takut darinya dan muhasabah atau perhitungan Allah Ta'ala terhadap mereka atas semua perbuatan baik kecil maupun besar. Hal ini karena kedalaman iman dan keyakinan mereka. Ya sebentar. Jadi saking iman yang sudah meresap di dalam hati mereka, ketakutannya kepada Allah, harapannya ampunannya kepada Allah, tatkala turun ayat seperti ini berat bagi mereka. Mereka disuruh berjuang, berjihad, bersedekah, infak. Itu mudah dilakukan. Tapi ini bagaimana ya Rasulullah? Apa yang ada di dalam hati ini dihisap oleh Allah. Padahal kita pun tidak bisa mengendalikan hati.
Hati itu yang mengendalikan adalah Allah. Maka tatkala dia memikirkan tentang sesuatu, begitu saja terlintas. Ya, misalnya kita melihat wanita cantik, ya, kadang-kadang pemikiran ngeres itu ada seseorang itu, ya, pakaiannya seronok, itu kadang-kadang memikirkan seperti itu. Kalau seperti itu dihisap, bagaimana habis kan? Ya, karena apa? Karena itu begitu saja terpikir dan hati kita tidak bisa mengendalikan. Maka dia sangat berat, sangat takut sekali karena iman mereka yang sudah mendalam kepada Allah ini, mereka datang lapor kepada Rasulullah tentang ayat yang turun seperti ini. Maka turunlah hadis ini yang diriwayatkan Imam Ahmad ya dari Abu Hurairah. Monggo dibaca, Pak. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ia menceritakan ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat berikut, kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentang perbuatan kamu itu. Maka Allah mengampuni siapa saja yang ia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki pula. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka hal itu terasa sangat berat bagi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berlutut seraya berucap, "Ya Rasulullah, kami telah dibebani dengan amalan-amalan yang sanggup kami kerjakan, seperti sholat, puasa, jihad, dan sedekah. Dan sekarang telah turun kepadamu ayat ini, dan kami tidak sanggup memikulnya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian ingin mengatakan seperti apa yang telah dikatakan oleh ahlul kitab sebelum kalian? Kami mendengar dan kami melanggarnya, tetapi katakanlah, kami mendengar dan kami mentaati. Ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepadamulah tempat kembali." Setelah mereka mau menerima ayat ini, dan lidah mereka pun telah tunduk mengucapkannya, maka setelah itu Allah menurunkan firman-Nya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepadamu tempat kembali. Setelah mereka melakukan hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menasah ayat tersebut dan menurunkan firman-Nya. Cukup. Ya. Jadi itu tadi ceritanya, sahabat itu ternyata ya saking kepinginnya mentaati kepada Allah itu taatnya yang sempurna, maka diharapkan semua firman-Nya, semua perintah Allah itu bisa dikerjakan. Namun pada saat turun ayat itu wa in tubdu ma fi anfusikum atukhfuhu yuhasibukum billah, itu maka dia keberatan. Setelah keberatan kepada Nabi, maka Nabi pun mengatakan, kamu jangan seperti ahli kitab tatkala diperintahkan oleh Allah, ya, dia mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami durakai, kami tidak mentaatinya. Katakanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ya. Maka tatkala mereka akhirnya senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah, mereka terbiasa mengucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ya. Amanah Rasulullah dan seterusnya itu, maka akhirnya Allah Ta'ala meringankan, ya. Allah menjelaskan ayat yang sudah
yang sudah diturunkan itu dengan firman-Nya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu kecuali sekedar kemampuannya. Jadi seperti tadi, kalau nggak mampu ya tidak, ya maka kemampuannya saja. Laha maka sahabat, maka baginya ya pahala yang akan diberikan oleh Allah terhadap perbuatan baik yang mereka kerjakan, wa alaya dan akan menimpa mereka maka sahabat perbuatan buruk yang mereka kerjakan kalau sudah nampak. Itulah ya akhirnya kalau orang itu taat patuh kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik buatnya. Maka kita tidak boleh ya, kepada Allah itu ada usulan kalau ini tidak mau, kalau yang ini mau. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah kita laksanakan karena semua perintah Allah benar. Al-Quran itu mutawatir, kebenarannya adalah mutlak. Tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan kebenaran Al-Quran. Oleh karena itulah nanti dari ayat-ayat ini kita akan membacakan, loh ternyata ada hadis seperti ini. Hadis ini menurut pemahaman ulama ini bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Kalau begitu bagaimana ya sikap para ulama ahli hadis, para ulama ahli tafsir, dan para sahabat-sahabat Nabi. Ya nanti kita bicarakan. Teruskan Pak, tolong. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis senada dari Abu Hurairah dengan lafaz, setelah mereka melakukan hal itu, Allah Ta'ala pun menasah ayat itu dan menurunkan firman-Nya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Maka mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Allah pun menjawab, ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kami yang berat sebagaimana Engkau bebankan pada orang-orang yang sebelum kami. Allah pun menjawab, ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Dan Allah menjawabnya, ya, berikanlah maaf kepada kami, ampunilah kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah seorang penolong pada kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Allah pun menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Ya, perhatikan ya. Ada hadis lagi, Imam Muslim meriwayatkan hadis yang senada. Karena hadis itu banyak ternyata. Jadi tidak harus hadis itu sama lafalnya. Tapi pengertiannya yang sama. Falamma fa'alu tatkala mereka sudah melakukan zalika yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, nasah, ya. Maka menghapuskan Allah fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayatnya. Maka dinasahkan artinya beban yang berat itu dihapuskan dengan menurunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sekedar kemampuannya. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Kebaikan yang dikerjakan dia akan beri pahala. Keburukan kejahatan yang dia lakukan dia akan mendapat siksa. Rabbana la tu'akhidna. Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami. Inasina kalau kami lupa, atau akhtana kalau kami salah. Jadi doanya sekaligus turun di sini, maka qala Allah pun berfirman, "Na'am, engkau akan aku ampuni kalau tersalah dan kalau kamu lupa." Jadi umat Muhammad itu kalau lupa dan tersalah diampuni oleh Allah, kalau mohon ampun kepada Allah. Maka orang yang misalnya sholat subuh jam sekian ini belum sholat subuh, baru bangun, kemudian tiba-tiba ya ingat belum sholat subuh, segera sholat subuh, diampuni oleh Allah. Atau mungkin duhurnya lupa, tidak mengerjakan sholat duhur, tapi betul-betul lupa, maka mohon ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah, tidak dia dihukum. Atau kita sedang puasa, tiba-tiba kita makan, tapi kita lupa, maka diampuni oleh Allah, tetap disuruh melanjutkan makannya. Rabbana ya Rabb kami, wala tahmil alaina isran. Jangan bebankan kepada kami beban yang berat.
Kama kamu tahu seperti yang kau bebankan alladzina min qablina, seperti orang-orang yang dulu. Orang-orang dulu itu siapa? Umatnya Nabi Musa misalnya. Kalau dia jatuh kepada kesirikan, menyembah anak sapi, untuk tobatnya disuruh membunuh dirinya. Satu salah membunuh. Kalau pakaiannya itu ada najis, harus potong. Tidak seperti kita boleh dicuci, potong dan dibuang. Jadi kemudian kalau ada salah, tangannya yang salah, potong tangannya. Maka di sini umat Muhammad itu diberikan oleh Allah Ta'ala, minta ya. Jangan sampai dibebani beban yang berat seperti umat-umat yang sebelum kami. Kalau maka Allah berfirman, na'am ya. Jadi maka bebannya umat Nabi Muhammad itu tidak berat-berat. Maka nanti kita akan menjawabkan puasa seseorang bulan Ramadan yang tidak mampu puasa, ya tidak usah diganti. Orang lain tidak menggantikan. Sholatnya juga tidak menggantikan. Sholatnya, bahkan hajinya juga tidak bisa digantikan. Berdasarkan hadis-hadis atau pendapat para sahabat yang sahih. Kemudian bagaimana dengan hadis yang sahih? Nanti kita bicarakan. Rabbana wala tuhamilna. Ya Allah, jangan kamu pikulkan kepada kami. Malah taqata nabi, apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Jadi itu sudah kita minta langsung kepada Allah. Maka seharusnya sebaiknya saudaraku jamaah Asyifa, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah dihafal dan dibaca setiap malam kalau kita sholat malam. Apakah pada saat rakaat-rakaat yang terakhir atau rakaat-rakaat awal atau kapan saja itu dibaca 3 ayat ini. Karena ayat ini adalah penuh dengan doa dan ada keutamaan yang khusus. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ini, maka mencukupi ibadahnya dia di malam hari. Ya, kita nanti kita baca itu. Kalau Allah pun menjelaskan, na'am, ya, kamu pun Allah tidak akan memikulkan kepada kita yang tidak mungkin mampu terpikulkan. Ya, wa'fu anna, maka maafkanlah kami, waqfir lana, ampunilah kami, warhamna, rahmatilah kami, anta maulana, engkau pelindung kami, bangsurna, tolonglah kami, ala qaumil kafirin, terhadap orang kafir. Apa jawabnya? Kalau na'am, jangan khawatir, ditolong sama Allah, diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, dimaafkan oleh Allah Ta'ala, diampuni dosa-dosanya. Perhatikan kasih sayangnya, rahmat Allah yang maha luar biasa ini diberikan kepada kita. Allah itu sayang sekali sama kita ini. Ya, seperti beban yang diataskan di atas itu, mereka berat. Pokoknya taatlah kepada Allah, maka Allah akan mengurangi beban-beban ini. Tidak mungkin Allah memberikan kepada kita beban yang berat karena sayang kepada kita. Bahkan besok ini, ya, orang yang diberi syafaat Nabi untuk masuk surga setelah masuk neraka hanya orang yang dosa besar. Kenapa? Orang-orang yang dosa bukan dosa besar langsung terampuni, dimaafkan. 1, dengan puasa sunnah, puasa fardu, dengan sholat, dengan umroh, dengan hajinya terampuni. Nah, dosa-dosa yang besar yang belum mau mohon ampun kepada Allah, belum tobat kepada Allah, maka nanti tatkala dimasukkan di dalam neraka, kemudian sudah sekian lama sesuai dengan kehendak Allah atau haknya Allah, maka kita orang-orang soleh, orang-orang yang mati syahid, para nabi, ya, teman saudara ini bisa diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada teman-teman mereka sebagai penghormatan Allah kepada orang itu. Ya. Jadi jangan khawatir, Allah Ta'ala Maha Pengasih, menyayang, dan semua akan dimasukkan surga kalau ada sisa iman sedikit yang dimiliki oleh seseorang, ya, tatkala hidup di dunia. Kalau kafir sempurna, munafik sempurna, ya sudah, tidak ada tempat kembali kecuali kepada neraka ini. Nah. Monggo Pak, teruskan Pak. Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid, ia menceritakan, aku pernah bertamu ke rumah Ibnu Abbas, lalu kukatakan kepadanya, wahai Abu Abbas, aku pernah bersama Ibnu Umar, lalu ia membaca ayat ini, kemudian menangis. Ibnu Abbas bertanya, ayat apa itu? Ku jawab,
yaitu ayat, dan jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya. Maka Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya ketika diturunkan ayat ini, sempat membuat para sahabat Rasulullah SAW benar-benar sangat bersedih dan menjadikan mereka sangat tertekan perasaannya. Dan mereka berkata, ya Rasulullah, binasalah kami jika kami dihukum atas apa yang kami ucapkan dan kami perbuat, sedangkan hati kami tidak berada di tangan kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, kami mendengar dan kami taat. Mereka pun mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Selanjutnya Ibnu Abbas mengatakan, setelah itu ayat itu pun dinasah, dihapuskan dengan firman-Nya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepadamu tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang pun melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Sehingga hilang keberatan yang ada pada diri mereka, dan selanjutnya mereka mau mengamalkannya. Itulah ya. Jadi beberapa hadis yang diterangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, bahwa ternyata sahabat itu juga saling mendatangi satu sama lain, kemudian menceritakan kok sampai begini gimana. Maka ternyata ayat itu dimansuh, itu artinya hukumnya untuk akan disiksa itu tidak akan diperlakukan oleh Allah Ta'ala kecuali yang sudah diucapkannya dan sudah diperbuatannya. Kalau masih di dalam hatinya belum diucapkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan siksa atau hukuman kepada seorang pun di antara mereka termasuk kita. Jadi kita misalnya ada terpikir untuk berbuat maksiat kepada Allah, mau minum, mau muji, mau berjudi, berzina barangkali misalnya. Tapi kalau itu masih terpikir, belum dilakukan secara perbuatan, maka tidak akan itu disiksa. Bahkan orang itu kalau niat berbuat baik, itu niatnya saja sudah ditulis. Kalau dikerjakan apa? Dilipat gandakan 10 kali. Kalau niat jahat, ya, kalau niat saja ya, belum ditulis. Ya. Kalau niat kemudian tidak jadi mengerjakan perbuatan jahat, maka dia ditulis 1 kebaikan. Kalau perbuatan jahat itu dilakukan, ditulis 1 kejahatan. Itulah ya kemuliaan umat ini, tidak seperti umat-umat yang lain ya, yang akan diberi beban yang sangat berat. Maka teruskan Pak Tomo. Dan jalur-jalur hadis tersebut adalah sahih. Dan hadis tersebut telah diriwayatkan dari Ibnu Umar sebagaimana riwayat Ibnu Abbas. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang aku duga dia adalah Ibnu Umar. Mengenai firman Allah Ta'ala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, ia mengatakan ayat tersebut telah dinaskah oleh ayat setelahnya. Dan hal itu telah ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan sejumlah penulis dalam kutub Sittah, dalam kitab hadis yang 6, melalui jalan Qatadah dari Surarah bin Abi Awfa dari Abu Hurairah radhiyallahu ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memberikan untukku maaf bagi umatku atas apa yang dikatakan hatinya selama tidak diucapkan atau dikerjakannya. Ya, jadi inilah keistimewaan Allah Ta'ala itu, kata Nabi kita, untuk umatnya. Ini tidak akan dihukum
selagi tidak diucapkan atau tidak dilakukannya. Kalau dia ucapkan seperti mengumpat, ya, mencaci, ini baru nanti ada hukumannya, ada hisabnya. Tapi kalau belum diucapkan, meskipun benci barangkali melihat orang itu, ya, ingin mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, sebelum diucapkan dan sebelum dilakukan melewat perbuatan, maka tidak akan dihukum. Dalam kitab Shahihain, monggo Pak. Dalam kitab As-Sahihain telah diriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Allah Ta'ala. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mencatat seluruh perbuatan baik dan perbuatan buruk. Selanjutnya, dia menjelaskan hal itu. Barang siapa berniat melakukan kebajikan, lalu ia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan penuh di sisinya. Dan jika ia berniat mengerjakan kebaikan, lalu ia mengerjakannya, maka Allah mencatatnya 10 sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan yang banyak. Dan jika ia berniat mengerjakan keburukan, lalu ia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan di sisinya. Dan jika ia berniat mengerjakan satu keburukan, lalu ia mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Masya Allah, ya, sungguh luar biasa. Allah seakan-akan memanjakan kita umat Islam ini. Kami umat Muhammad dimanjakan. Kalau niat mengerjakan aja, belum dilakukan, sudah ditulis satu kebaikan. Saya tahun depan mau umroh misalnya. Sudah ditulis oleh Allah. Kalau sungguh-sungguh, bukan sekedar ucapan lisan saja loh ya. Sungguh-sungguh sudah ditulis satu kebaikan, pahala umroh sudah didapatkan. Ya. Kemudian kalau melakukannya, maka dituliskanlah ya pahalanya 10 kali lipat, 700 kali, bahkan berlipat-lipat ganda tergantung kepada keikhlasan niat yang yang ada di dalam hati orang itu. Kalau niat untuk berbuat jahat, ya, kemudian dia tidak jadi mengerjakan perbuatan jahat, maka ditulis satu kebaikan. Kalau perbuatan jahat itu dikerjakannya, ya, maka ditulis satu keburukan. Maka di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat nomor 82 ayat yang ke-6, ya ayuhan nas, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu itu sampai terpedaya masuk neraka, padahal Allah itu Al-Karim, Maha mulia, Maha pengampun yang luar biasa sekali, memberi kebaikan yang banyak kepada hambanya. Kok sampai masuk neraka? Ma gharraka, apa yang memperdayakan kamu sampai masuk ke dalam neraka? Jadi umat Muhammad itu mestinya semuanya masuk ke dalam surga, tidak ada satupun yang terdaftar masuk neraka. Semua akan masuk surga. Maka teruskan, Pak. Sedangkan dalam hadis Suhail dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menceritakan ada beberapa orang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka bertanya kepada beliau, sesungguhnya kami mendapatkan pada diri kami sesuatu yang salah. Seorang di antara kami merasa segan untuk membicarakannya. Beliau bertanya, benarkah kalian telah mendapatkannya? Benar, jawab mereka. Beliau pun menjawab atau bersabda, itu adalah iman yang tulus. Begini ya. Kalau kita ketemu misalnya ada sesuatu yang buruk ya yang dilakukannya, dan saya ingin mengatakan sesuatu yang buruk itu, tapi saya nggak suka ya mengatakannya ini. Karena apa? Karena ya memang ya kalimat yang buruk itu tidak pantas diucapkan. Nah, maka tatkala itu disampaikan kepada Rasulullah, orang yang tidak menyampaikan kalimat yang buruk, meskipun ya tidak bisa menyampaikannya, maka itulah tandanya orang beriman. Karena dia mencegahnya perbuatan perkataan seperti itu karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau membicarakan keburukan orang lain, kemudian tidak jadi kita bicarakan,
Itu. Karena dasarnya takut kepada Allah. Ini tandanya ada iman di dalam dada seseorang itu. Menurut riwayat Imam Muslim, mengapa? Masih menurut riwayat Imam Muslim, dari Abdullah, ia menceritakan, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai was-was. Maka beliau menjawab, itulah iman yang tulus. Mengenai firman Allah, Azza wa Jalla, dan jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hati kamu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan kamu itu. Ali bin Abi Thalib menceritakan, dari Ibnu Abbas ia mengatakan, ayat ini dinasa tetapi ketika Allah Ta'ala mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat kelak, maka dia akan mengatakan, sesungguhnya aku akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian sembunyikan dalam hati kalian yang tidak dapat dilihat oleh malaikatku. Sedangkan kepada orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala akan memberitahu mereka dan mengampuni mereka atas apa yang telah dikatakan oleh hati mereka, yaitu firman-Nya, yuhasibukum bihillah, maksudnya dia memberitahu kamu. Adapun bagi orang-orang yang bimbang dan penuh keraguan, maka kepada mereka akan diberitahukan kedustaan yang telah mereka sembunyikan. Dan itulah makna firman Allah, maka Allah mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki pula. Dan itu pula makna firman-Nya, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan apa yang diperbuat oleh hatimu. Jadi besok penghakiman di sisi Allah, maka semua dosa-dosa ini akan dinampakkan, dipertontonkan, seluruh makhluk akan melihatnya. Hanya kepada orang-orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah secara khusus. Mereka tidak dipertontonkan kepada yang lain. Kemudian Allah menerangkan kepada orang itu semua amal perbuatan yang tidak dilihat oleh malaikat, yaitu gerakan hatinya. Tatkala mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan, bukannya kamu memikirkan perbuatan dosa ini, dosa itu, dan dosa yang lain? Maka dia itu mengakuinya dan sudah hampir putus asa rasanya. Ya, karena ternyata dosa-dosa yang dipikirkan di dalam hatinya itu sangat banyak sekali dan itu besar sekali dosanya. Maka Allah berfirman, dulu tatkala di dunia aku telah tutup dosa-dosa yang kamu lakukan ini, ya, yang tidak kamu ceritakan kepada orang lain, sekarang pun diampuni oleh Allah. Maka kembalilah kamu kepada keluargamu, dan kitab amal catatannya diberikan oleh Allah dari sebelah kanannya. Itulah yang disebutkan di dalam surat nomor 84, ya, ayat yang ke-7, 8, dan 9. Monggo Pak Tomo dibaca. Fa'amaman utia kitabahu biyaminihi wa sawfa yuhasabu hisaban yasira, ya, wa yanqalibu ila ahli mansura. Monggo Pak. Surat 24 ayat 84 ayat 7, 8, 9. Ya, Ustaz. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali pada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Ya, terus yang kedua, 10, 11, 12. Ayat 10-nya ya. Ya. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka ia berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Oh, ya cukup. Jadi disitulah, ya, orang nanti ada dua kelompok ini. Kita masuk kelompok yang mana? Mudah-mudahan yang pertama yang dilindungi oleh Allah. Kita semua berbuat maksiat. Hanya saja jangan sampai maksiat itu diceritakan kepada orang lain dan bangga dengan maksiat itu, ya. Jadi waduh, saya di sini dulu penzina,
Orang di sini hampir semua sudah saya zinai, baik yang punya suami maupun yang tidak punya suami. Ya. Ceritakan. Maka orang seperti itu besok akan dinampakkan dosa-dosanya itu dan tidak dilindungi oleh Allah. Tapi kalau orang berbuat maksiat, dosa, kemudian dia tidak cerita dan mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Lanjutkan satu hadis lagi, Pak. Al-Aufi dan Adha. Al-Aufi dan Adha telah meriwayatkan makna yang berdekatan dengan makna tersebut. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sofwan bin Mahraj, ia bercerita, ketika kami sedang mengerjakan tawaf di Baitullah bersama Abdullah bin Umar, ketika ia sedang mengerjakan tawaf, tiba-tiba datang kepadanya seseorang yang berkata, "Hai Ibnu Umar, apa yang kau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda tentang najwa atau bisikan?" Ibnu Umar menjawab, "Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin mendekati Rabb-nya Azza wa Jalla, sehingga dia meletakkan naungan lindungannya kepadanya dan membuatnya mengakui atas segala dosa-dosanya. Dia bertanya kepadanya, apakah engkau tahu dosamu ini? Dia menjawab, ya Rabbku, aku mengetahuinya. Hal itu dikatakannya 2 kali. Sehingga dia mengatakan, sesungguhnya aku menutupi bagimu di dunia. Dan sesungguhnya aku mengampuninya untukmu hari ini. Selanjutnya dia memberikan lembar catatan kebaikannya atau kitab catatannya melalui tangan kanannya. Sedangkan bagi orang-orang kafir dan munafik, maka mereka diseru di hadapan para saksi, orang-orang inilah yang telah berdusta kepada Rabb mereka. Ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Surat Hud 18. Iya, ya. Inilah ya, ini satu tafsirnya satu ayat saja sudah sekian banyaknya ya kalau kita baca dengan kronologis yang sesungguhnya. Jadi besok ada yang dipanggil oleh Allah dan ditutupi oleh Allah dari penglihatan orang-orang yang lain. Dikatakan ini kamu pernah berbuat dosa di sini. Ya Rabbu, ya kamu pernah berbuat dosa lagi di sini. Ya Rabbu, sampai betul seperti itu. Ya, maka pada saat dia sudah merasa bahwa sulit sekali untuk lepas daripada hukuman, tiba-tiba Allah berfirman, dulu tatkala di dunia sudah aku tutup, aku telah menutupi bagimu di dunia dan sesungguhnya aku akan mengampuninya untukmu hari ini. Jadi di dunia ini ditutupi, hari ini tatkala hari pengadilan diampuni oleh Allah. Selanjutnya dia memberikan, maksudnya Allah memberikan lembar catatan kebaikan dari kitabnya itu dari arah kanannya atau melalui tangan kanannya. Sedangkan bagi orang-orang kafir dan munafik, ya dikatakan di sini mereka akan diseru di hadapan para saksi yang banyak. Jadi yang menyaksikan malaikat, bumi yang menyaksikan, tangan dan lainnya, kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali menyerah dengan keputusan Allah yang dilimparkan ke dalam neraka. Fa'amaman utia kita baru adori fasaufa yadung tubura wajah sanasairo. Adapun orang yang diberikan kitab pembacaan dari belakang punggungnya, maka dia akan berteriak, celaka aku. Dan tiba-tiba mereka diambil dan dilemparkan ke dalam neraka. Ya, mudah-mudahan kita selamat, tidak seperti itu. Baiklah, sementara sampai di sini dulu, maka kita belum sampai pada ayat berikutnya. Insya Allah besok hari Rabu kita lanjutkan dan kita teruskan materi yang belum kita bahas sama sekali, yakni tentang bacaan Al-Quran, tentang beberapa masalah bacaan Al-Quran untuk orang mati dan bagian yang lain. Jadi nanti kita akan bicarakan bagaimana, apakah doa bisa sampai atau tidak, kenapa doa bisa sampai, ya, kenapa ini dan seterusnya. Kita akan bicarakan sesuai dengan hadis-hadis dan perbuatan-perbuatan sahabat serta ahli tafsir. Ya, mudah-mudahan kita tidak terlalu fanatik
sehingga kita bisa menerima ya dengan dalil-dalil yang ada itu. Karena semua ini tidaklah ditulis kecuali untuk kita semuanya dan supaya kita tidak terlalu fanatik. Boleh kita cari, kita pelajari lagi, barangkali lewat Google atau lewat yang lain, atau kitab-kitab yang disebutkan. Nah, insya Allah kita nanti akan mendapatkan penjelasan yang baik. Baiklah, saya kira sampai di sini dulu sementara. Saya kembalikan pada Pak Alwi untuk kita nanti lanjutkan dengan diskusi.